Bah, bah. Bangun. Ngapain? Kamu lagi live ya? Sisi, mana mic Dia apa sih ngapain ketawa di belakang? Kamu mah dibuka-buka. Ada orang tidur dibuka-buka. Cari buka-buka diam. Gimana sih? Malah ketawa lagi. Ya lagi tidur di bawah. Kamu mah acak ge. Gimana atuh mana PC Abah? Jangan dibuka gini abahnya ketawa. Lagi tidur dibangunin. Aduh, aneh baik. Ya gitu, kan abah lagi tidur gini, gitu. Kamu kenapa dibangunin? Hah? Kirain meninggal. Masa orang tidur dibilang mati? Live lagi. Iya, lagi tidur kirain mati. Mana coba penyolek komentarnya. Orang lagi tidur dibangunin, sangkanya mati. Gimana sih Wan Kodok ini? Sini duduk kamu sini. Belum nggak, jangan dibuka-buka, saya maras kaget. Belum, ada tar dulu, dilihat dulu, pegang dulu. Denyut nadinya ada enggak? Mau dipegang. Pegang napas, jangan di mukanya langsung dilihat. Ini langsung live. Jadi kelehan. Iya, langsung dibuka tuh saya ketawa. Orang saya lagi tidur, sangkanya innalillahi. Meninggal, orang depannya orang meninggal. Ya coba kita baca komentar dulu ya. Aduh, ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Abah Menel dimanapun kalian berada ya, buat para pahlawan devisa, di para TKW, para TKI dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mic mana sini ya, mic sudah sini ya mic. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudah rezekinya, diangkat segala penyakitnya atas ridha Allah. Amin. 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 Ya. Ini rambutnya basah, kamu habis ngapain? Habis mandi basah. Mandi basah. Ya mandi basah lah. Saya basah juga, habis keramas ya. Persahabat Abah Menel habis mandi keramasan. Wan Kodok juga mandi keramasan, tapi mandinya masing-masing ya. Karena kita adalah deal murid dan santri. Nggak boleh pacaran. Ya. Ini dari mana aja nih yang hadir nih? Ajis Rustioko, terima kasih udah hadir. Salam dari Banten Jayanti ya. Jati Abah Menel, terima kasih udah hadir semuanya. Salam santun, salam rahayu semuanya buat Gubes Mamas Karyo yang sudah datang ke Banten ya, Rangkas Banten. Dan buat seluruh santri PSS Gubes Mamas Karyo ya. Salam santun semuanya, salam rahayu semuanya. Abah Menel bangun tidur, lagi tidur dibangun sama Wan Kodok, dipegang-pegang katanya Abah Menel meninggal dunia. Ternyata Abah Menel lagi tidur. Wan Kodok habis mandi basah. Setiap mandi sudah pasti basah. Ya, gitu para sahabat. Mana tarik si smoke-nya Abah Menel? Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Telah datang Gubes Mamas Karyo ke Padepokan Kang Anden PSS Banten. Tadi sudah menghubungi Abah Menel bahwa Mamas Karyo sudah berada di PSS Banten untuk tarung besar dengan Abah Menel. Buacokan katanya, adu kesaktian, adu hikmah, adu ngopi, adu rokok, adu bako, adu makan, disaksikan dengan seluruh 7.000 santri Gubes Mamas Karyo ya. Amin. Amin. Siapa nih yang komen lagi? Abah, tangkasnya di mana, Bah? Padepokan Kang Andin. Di Rangkas, di Rangkasnya itu di mana ya itu? Bisa diklik di itu ya, cari aja di Padepokan PSS Banten, nanti situ ada alamatnya dan ada Google Map-nya ya. Setelah ini Abah Menel dan Wan Kodok langsung berangkat menuju Padepokan Mamas Karyo, sudah dipersiapkan. Saya akan adu kesaktian antara Wan Kodok dengan Dewi Lanjar ya.
Akan saya adu kesaktian Wan Kodok dengan Nyi Roro Kidul yang ada di Mamas Karyo ya. Adu kesaktian apa? Adu kesaktian masak, adu kesaktian mandi basah, adu kesaktian pakai lipstick, adu kesaktian pakai make up, adu kesaktian tentang percintaan. Tarik sis smoking. Abah Menel diundang Mamas Karyo. Ya, Abah Menel diundang Mamas Karyo 1 minggu sebelumnya ya. Mamas Karyo mengundang Abah Menel berdasarkan apa para sahabat? Mamas Karyo penasaran dengan Abah Menel karena Abah Menel adalah anak ajaib ya, wali YouTube yang paling sakti di YouTube yang tidak pernah terkalahkan kecuali tumbang ya. Tumbangnya Abah Menel itu ketika datang wanita cantik membawa bunga, membawa cinta ya. Haram jadah. Jadi Mamas Karyo biasanya pakai pesawat para sahabat ya, pakai pesawat. Tapi kali ini Mamas Karyo dia menggunakan mobil dengan pasukannya, dengan timnya ya. Sebelum sampai ke Pelabuhan Merak, Gubes Mamas Karyo timnya diserang oleh Ratu Blorong dan Raja Blorong yang KW. Itu menurut informasi ya, menurut informasinya ya. Menurut informasinya, betulkan dulu tangan Abah Menel supaya nggak kaku ya para sahabat ya. Jadi Mamas Karyo masih penasaran dengan Abah Menel, kenapa Abah Menel di dunia YouTube itu sangat viral, besar namanya, padahal Abah Menel YouTuber kecil, YouTuber miskin, YouTuber kere ya. Kenapa bisa besar namanya di dunia per-YouTuban? Wajar kan Abah Menel anak ajaib, anak kesayangan Umi, anak kesayangan emak gitu. Saya kan melihat dong langsung senyum ya persahabat ya. Wajar lah, wajar. Kalau setiap wanita, setiap janda melihat senyum Abah Menel, hatinya langsung terketuk, langsung dak-dikduk, jatuh cinta, buyar, semalam suntuk gak bisa tidur ya. Jadi Abah Menel itu sederhana, YouTuber kecil, subscriber kecil, YouTuber miskin. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Abah Menel, janda manapun pasti terbuka hatinya, langsung baper, langsung jatuh cinta ya. Semalam Abah Menel banyak menghubungi dari Taiwan ya, para pahlawan devisa Taiwan, Hong Kong sama Dubai ya, sama Qatar satu lagi. Dengan Qatar ya persahabat. Dia curhat dengan Abah Menel, "Bah, kenapa sih Abah Menel tidak seperti YouTuber yang lain?" Kenapa saya bilang gitu? Abah Menel tidak pernah menggoda para janda yang ada di Araban, di para TKW Arab, Dubai, Malaysia, Hong Kong ya. Kenapa bah? Ya Abah Menel kan orang baik ya persahabat. Ada yang merayu supaya mereka baper minta transfer kebutuhan ini sejagat macam. Abah Menel please deh nggak seperti itu ya persahabat. Buat para pahlawan devisa sudah menonton channel Abah Menel pun saya sudah berterima kasih. Sudah subrek channel Abah Menel pun saya sudah berterima kasih. Tanpa dukungan dari para pahlawan devisa yang berada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Abu Dhabi dan semuanya lah. Ya. Jadi nanti dolarnya kecil para sahabat. Ya. Kecil. Jadi yang membuat dolar kita besar itu para TKW, TKI ya, para pahlawan devisa. Makanya bersyukurlah kalian jika fanboy kalian banyak yang dari luar negeri, para TKW, para TKI, para janda, para duda. Ada nggak Pak Naibnya di sana? Kalau ada nanti para duda, para janda saya nikahkan saja supaya tidak menjomblo. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena malam-malam ini, bulan-bulan ini musim hujan. Cuacanya itu mendukung ya, mendukung ya persahabat. Mendukung para sahabat. Ya baiklah para sahabat, kita lanjut lagi ya. Waalaikumsalam Umi ya, selamat Mamas Karyo sedang menunggu semuanya untuk berkumpul di cabang Padepokan Banten Kang Andin ya. Kang Andin rencana malam ini akan datang ke tempat Abah Menel. Kang Andin datang ke sini dengan Dewi Lanjar untuk menjemput Abah Menel ya. Jadi saking hormatnya Gubes Mamas Karyo dengan Kang Andin dengan kepada Abah Menel sampai Abah Menel mau dijemput para sahabat. Alhamdulillah itu sebagai bentuk ya, bentuk persahabatan, persaudaraan yang saling ya, saling menjaga dan saling menghormati untuk mengangkat, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mengklaim hak cipta para YouTuber yang sedang bersama tim kita.
Jadi para sahabat, Abamenel bisa baik dengan seseorang, bisa menganggap dengan seseorang, ya, para YouTuber, sampai dimanapun kita akan menjadi saudara. Tapi ketika kita udah main klaim-klaiman hak ciptaan, itu sudah putus hubungan dengan Abamenel sampai yaumul kiamah, kecuali kita bermusyawarah kembali. Amin. Amin kan? Amin. Amin. Meliani Putri, terima kasih sudah datang. Emang sesama spiritual harus saling menghormati. Betul. Betul sekali, sesama spiritual itu harus saling menghormati, harus saling ngopi bareng, harus saling merokok bareng, harus saling makan bareng, harus saling bikin konten bareng, harus saling syuting bareng, dan tidak harus saling ketika tidur dengan istrinya bareng-bareng. Betul? Betul. Begitu para sahabat ya. Jadi yang dari Jawa Timur siapa sih namanya nih? Oh, Vita Amanda yang lagi baper itu ya, yang lagi di LDR. Oh iya, LDR. Ya. Jadi sesama para YouTuber, wali YouTube ya, pemburu dukun santet, para preman ya, itu harus saling menghargai, bukan untuk saling menjatuhkan ya. Kenapa Mama Skario selalu menghubungi Abang Menel? Tolong Mbah, kalau ada santri saya, murid saya yang nggak benar, kurang sopan dengan Abang Menel, hubungi saya. Mau saya nasihati, langsung saya maki-maki. Karena saya tidak pernah mengajarkan kepada seluruh santri saya untuk menjatuhkan atau menjelekkan sesama YouTuber atau spiritual. Ya. Itu pesan dari Mama Skario kepada Abang Menel buat seluruh santri Mama Skario. Kalau santri Mama Skario nggak nurut, dinasihat dengan Abang Menel, kepret aja bah. Mungkin ada setan beleknya, setan engklek atau setan yang lainnya di dalam hatinya. Mungkin. Ya, mudah-mudahan tidak para sahabat ya. Jadi Mama Skario menghubungi Abang Menel bahwa malam ini yang akan menjemput Abang Menel itu Kang Andin dan Dewi Lanjar. Ya, Dewi Lanjar. Dan malam ini Abang Menel akan reka ulang adegan kasus-kasus yang sudah terjadi dengan Abang Menel. Abang Menel dengan Mama Skario akan bertarung ulang di atas materai 6 lembar 7 lembar. 6.000 7 lembar. Jadi mau tarung ulang para sahabat, reka ulang. Jadi ada kasus-kasus lama reka ulang, ya kan gitu. Mama Skario saya nggak mau bertarung. Untuk apa kita bertarung reka ulang? Pokoknya Mama Skario dengan Abang Menel harus bertarung menentukan siapa yang paling sakti. Oke, siap. Lo jual gue beli. Siapa pun menantang saya siap. Oke siap Abang Menel. Saya akan siapkan kopi dengan gelas yang paling besar. Langsung saya ampura gubes, saya nyerah aja lah. Kalau kopinya segini, kalau kopinya gelas kecil nggak apa-apa. Tapi kalau kopinya gelas besar saya nyerah. Ampun, saya tanda tangan di atas materai, saya nyerah. Saya tidak berani melawan gubes Mama Skario kalau dia ada ngadu kopi. Gitu. Gus siapa sih nih? Gus Yad Sakti ini Abang Menel. Abang Menel Sakti Mandraguna karena Abang Menel anti demam cinta, anti baper, anti jatuh cinta kecuali dengan siapa? Dengan siapa dong? Dengan siapa? Iya dengan secinta lah, masa dengan yang lain kan gitu para sahabat ya. Jadi Mama Skario kenapa mengundang Abang Menel dijadikan sebagai tamu istimewa khusus, wabil khusus? Saya curiga dengan gubes Mama Skario. Ternyata setelah saya selidiki bahwa Mama Skario menjadikan Abang Menel tamu khusus karena ingin mencoba kesaktian Siwan Kodok dengan Dewi Lanjar. Ya. Untuk diadu ilmu kesaktiannya. Jadi nanti kolab ya. Nanti disatukan antara ilmu Wan Kodok dengan ilmu Dewi Lanjar gitu. Betul? Jangan senyum. Senyum lagi. Gitu kan. Enak kan kita kan. Ya kan, tangan Abang Menel dibetulin di kaku nih. Kamu dari tadi diem aja, ge. Gimana sih? Sakti Mandra jebol, iya Sakti Mandra jebol. Haram jada. Jadi Mama Skario itu sengaja datang ke Banten ingin bermusyawarah untuk saling bertukar pengalaman tentang keilmuan hikmah. Ya. Mungkin ada keilmuan hikmah yang dari Mama Skario yang belum pernah dipelajari Abang Menel
untuk saling dipelajari, kita kolabi ya. Dan sebaliknya, ilmu hikmah yang belum dipelajari dengan Mama Maskario akan dipelajari dengan Mama Maskario untuk saling bertukar, untuk menyatukan kekuatan ilmu hikmah supaya bisa untuk memberantas para dukun santet ya, para Wan Kodok. Wan Kodok udah tobat ya? Udah. Senyum. Wan Kodok udah tobat ya persahabat, karena udah bisa senyum. Amin. Bentar lagi Kang Andin datang sini nih. Sengaja Abang Menel kenapa live-nya ini sore? Karena Kang Andin udah tadi bilang, "Bah, saya udah di jalan tol, Bah. Abah live. Saya nanti situ langsung ikut live. Saya mau langsung adu kesaktian dengan Wan Kodok." Oke, siap. Saya tantang Anda, Kang Andin, adu kesaktian dengan si Wan Kodok. Kamu bisa meluluhkan hati Wan Kodok. Saya sujud ya. Saya mau menjadi murid Kang Andin. Gitu para sahabat. Dengan catatan Kang Andin harus bawa istrinya. Kalau nggak bawa istrinya Kang Andin bahaya. Karena Kang Andin katanya lelaki buaya gitu. Katanya itu yang ngomong itu bukan santrinya ya. Jadi yang ngomong itu pocong, kuntilanak, gundurwo, musuh-musuh bebuyutannya Kang Andin ya, lawan-lawannya. Tapi sering keok, apa sih itu yang sering keok? Mama sekarang nantang minum kopi vs dukun santet. Iya. Abang Mele kalau minum kopi nyerah dengan Mama Skario. Mama Skario kalau udah ngopi itu sama seperti merokok ya. Mati rokoknya habis, dibuang langsung nyalakan lagi. Dan ngopi pun sama Mama Skario itu. Habis kopinya 1 gelas, setelah habis langsung disediakan lagi, digur lagi kopinya. Jadi Abang Mele nyerah para sahabat. Kan kalau Mama Skario badannya gede, perutnya gede. Jadi ngopinya bisa banyak. Kalau Abang Menel kan badannya sispek, feminim banget ya, feminim. Apa sih sispek itu? Maco banget gitulah. Seperti ini apa tuh namanya tuh? Bujangan gitulah. Badan iya. Bujang. Jadi Abang Menel nyerah, para sahabat nyerah kalau ditantang ngopi dengan Mama Skario. Perut Abang Menel kecil, parkirannya di sini kecil, sispek ya. Jadi Mama Skario kalau mau adu sispek dengan Abang Menel paling kuat. Mama Skario suruh diet dengan saya sakit 1 bulan. Nyerah katanya. Bah, rahasianya biar sispek seperti Abang Menel supaya seperti kelihatan seperti bujangan bagaimana? Gampang saya bilang gitu. Hindari kopi, ganti dengan teh. Bukan teh manis, tehnya itu dicampur dengan cengek ya. Cabai rawit yang banyak, yang pedas supaya apa? Supaya perutnya sakit, terus buang air kecil terus, buang air besar terus, dari situ nanti sakit, nanti badannya kurus. Sispek seperti Abang Menel sispek gitu ya. Para sahabat ya, sispek gitu. Kang Andin itu adalah panglima buaya. Betul para sahabat, panglima buaya, bukan raja buaya lagi, tapi panglima buaya ya, buaya darat. Jadi buaya itu sebenarnya para sahabat tidak berbahaya. Sesakti-saktinya siluman buaya yang ada di air itu saya anggap sangat tidak berbahaya, sangat ilmunya sangat tidak berpengaruh. Tidak ada fungsinya dengan Abang Menel dan Wan Kodok ya. Tapi kalau menurut Wan Kodok itu buaya yang di air itu nggak ada pengaruhnya. Jadi yang lebih bahaya itu, yang lebih sakti lagi itu adalah buaya yang ada di darat. Betul, buaya darat. Jadi kalau buaya yang di darat itu bahaya. Kalau buaya yang ada di dalam air tidak bahaya. Betul para sahabat, betul. Oh itu siap buaya itu Kang Andin nih. Iya ada yang ngirim buaya Mama Skario. Mama Skario juga buaya. Niko Mas Mama Skario buaya. Iya. Jadi para sahabat saya bongkar saja dengan sejujur-jujurnya, 2 kali lipat jujur, 7 kali lipat jujur. Kenapa Mama Skario memaksakan diri datang ke PSS Banten? Itu karena apa para sahabat? Karena apa? Saya bongkar apa tidak nih para sahabat? Coba komen. Ya, kalau ada yang komen saya bongkar. Kenapa Mama Skario berjuang mati-matian untuk datang ke PSS Banten? Coba komen. Saya bongkar rahasianya kenapa? Bongkar tidak nih kenapa Mama Skario datang ke PSS Banten. Bahkan sampai menjadikan bahwa Abah Menel ini adalah tamu istimewanya.
tamu nomor satunya. Kenapa para sahabat? Ayo jawab. Saya bongkar nggak? Bongkar nggak? Kalau mau bongkar, subrek dulu lah. Mau saya bongkar nggak nih? Saya bongkar nggak? Bongkar saja. Nah, bongkar saja. Bongkar nggak nih para sahabat? Kalau mau bongkar, subrek dulu. Nanti saya bilang dulu Mama Skaryo, bongkar nggak? Kenapa Mama Skaryo datang ke Banten mati-matian dan dijadikan Abah Menel ini sebagai tamu istimewanya? Bongkar atau tidak para sahabat? Ayo bongkar apa enggak nih Mama Skaryo biar nelfon sekalian. Kalau lihat live Abah Menel akan bongkar kenapa Mama Skaryo datang ke Cilegon Banten. Akan saya bongkar. Ini Mama Skaryo pada nelfon gak nih? Bongkar gak nih para sahabat? Bongkar saja enggak nih? Bongkar saja. Ya bongkar. Bongkar enggak nih? Subrek dulu lah. Bongkar enggak nih? Jadi ada rahasia khusus dan ada misi khusus yang sangat privasi antara Mama Skaryo dengan Abah Menel. Kenapa Mama Skaryo datang ke Banten mati-matian diperjuangkan sampai saya tunda nanti saja Mama Skaryo tanggal 15. Tidak, pokoknya hari ini malam ini saya berangkat. Saya sudah tahu maksud dan tujuannya. Saya bongkar apa enggak nih para sahabat? Bongkar enggak nih? Ayo. Saya coba baca dulu. Yang banyak bongkar saya bongkar nih. Mama Anissa bongkar aja, Bah. Tinggal bongkar kok. Ribet banget. Entar dulu saya Mama Skaryo WA terus, Bah jangan bongkar-bongkar Bah, malu saya Bah katanya kan tuh. Mama Skaryo WA kan. Oke para sahabat ya. Kita tarik nafas dalam-dalam. Hari ini saya akan bongkar tentang kedatangan Mama Skaryo, maksud dan tujuan Mama Skaryo datang ke tanah Banten dan menjadikan Abah Menel sebagai tamu istimewa. Akan saya bongkar itu kenapa ya. Saya akan bongkar ya. Siap-siap. Tarik napas, pejamkan mata. Nanti kalau saya bongkar kalian jangan sampai benci dengan saya ya. Jangan sampai Abah Menel menjelekkan Mama Skaryo, Abah Menel menjatuhkan Mama Skaryo, membongkar keburukan Mama Skaryo. Tidak para sahabat ya. Tapi ini demi kebaikan kita semua dan demi kebaikan seluruh santri Mama Skaryo akan saya bongkar semua. Ini kejadian sudah 1 bulan yang lalu para sahabat. Setelah tahu Abah Menel ya, rahasia dari Mama Skaryo langsung buat berita bahwa Abah Menel cepet datang ke Banten. Langsung buat surat. Abah Menel saya undang ke Banten, saya mau ke Banten. Pokoknya saya secepatnya. Abah Menel saya jadikan tamu istimewa dibandingkan tamu-tamu yang lainnya. Para guru spiritual yang lainnya, wali YouTube yang lainnya. Nah di situ. Ya. Para sahabat kenapa? Disitulah. Ya. Mama Skaryo takut sekali, gemeteran para sahabat. Kemarin 3 hari yang lalu menelpon saya, Abah Menel please deh jangan bongkar saya, please deh mohon katanya. Please, sampai please 2 kali. Sabar Gubes, saya orang nggak jahat, slow. Ya. Tapi ketika netizen dan fanboy Mama Skaryo menginginkan Abah Menel untuk membongkar rahasia Mama Skaryo, kenapa datang ke tanah Banten, akan saya bongkar. Para sahabat. Bongkar nggak nih ya. Bongkar aja. Bongkar, tapi kalau saya bongkar jangan musuhin saya, jangan benci saya ya. Walaupun saya pernah tarung dengan Mama Skaryo, tapi benar harus dibenarkan, salah harus disalahkan ya. Benar harus dibenarkan, wajib dibenarkan, salah ya disalahkan, dinasihati. Kita bongkar para sahabat supaya seluruh netizen tahu yang dulu membenci Abah Menel supaya suka dengan Abah Menel, tapi ini demi kebenaran. Demi kebenaran kasih senyum. Nah kan kalau benar senyum. Baiklah persahabat ya, akan saya bongkar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi saya bongkar saja ya. Mohon maaf dan punten dengan segala hormat ya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Bukan berarti Abah Menel bermusuhan dengan Mama Skaryo atau ingin menjatuhkan Mama Skaryo ya. Yang jelas yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan. Dan saya akan bongkar kenapa Mama Skaryo takut dengan Abah Menel ya. Jadi saya bongkar aja ya. Tujuan Mama Skaryo membela mati-matian datang ke tanah Banten ini ya. Saya akan bongkar bahwa Mama Skaryo, dengarkan baik-baik dulu please dengarkan baik-baik, simak baik-baik supaya tidak salah paham ya. Siap-siap. Tarik napas dalam-dalam, dengarkan baik-baik, pasang mata, pasang telinga, sambil ngopi boleh, sambil ngerokok boleh. Baiklah para sahabat, saya akan mulai, saya bongkar. Kenapa Mama Skaryo
datang ke Banten, apa dan tujuannya? Oke, siap. Bongkar. Bongkar. 1, 2, 3. Baiklah, persahabat, akan saya bongkar ya. 1, 2, 3. Mama Skaro menjadi satu ya. Satu Mama Skaro kenapa menjadikan Abang Menel tamu istimewa di dalam kedatangan Mama Skaro ke Tanah Banten ya. Satu ya. Ini alasannya. Alasannya satu ya. Itu. Nah, yang kedua, kenapa Mama Skaro selalu merangkul Abang Menel sebagai saudaranya? Ini hal yang penting juga ya, selalu merangkul Abang Menel sebagai saudaranya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini titik akhir ya. Titik akhir yang perlu saya bongkar. Bongkar aja nggak? Bongkar nggak? Bongkar aja. Bongkar aja para sahabat. Ya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai benci saya ya. Jadi yang titik akhir ini saya bongkar. Jadi maksud dan tujuan Mama Skaro datang ke Banten itu, mati-matian bela ini datang ke Banten itu adalah ingin mempertanyakan ya. Cuma ingin mempertanyakan Abah Menel kapan nikah dengan Wan Kodok. Dengan si Wan Kodok, si Kasih Indiani ini para sahabat. Begitu. Jadi saya bongkar aja, jadi tujuan Mama Skaro itu ingin pertanyakannya kapan Abah Menel mau nikah dengan si Wan Kodok. Saya sudah mau datang ke sini ke Banten, ingin merayakan, membantu meramaikan, ingin menyumbang kambing, ya, ingin mendoakan Abah Menel. Cuma itu aja para sahabat ya. Saking demi menjaga tali silaturahmi dan tali persaudaraan, jadi Mama Skaro bela-belain Abah Menel datang ke Banten supaya bisa menyaksikan kapan Abah Menel nikah dengan Wan Kodok. Tapi please deh, kata Mama Skaro, jangan sampai dibongkar ke netizen. Kenapa Mama Skaro? Udahlah bah, jangan sampai dibongkar. Kita sama-sama buaya. Jatuh sih. Masa sih Mama Skaro, Abah Menel bukan buaya. Mama Skaro saya bilang gitu. Iya, Mama juga bukan buaya, bah, tapi netizen mengatakan bahwa Mama Skaro ini buaya. Kenapa? Banyak yang suka Nyironggeng katanya. Yororo Kidul Dewi Lanjar. Kok Abah Menel bisa-bisanya ketularan Mama Skaro jadi buaya? Kan aneh. Aneh persahabat ya. Aneh. Jadi ternyata Mama Skaro itu mendukung Abah Menel menjadi buaya untuk menikahi si Wan Kodok gitu. Para sahabat. Bagaimana Wan Kodok? Bingung saya kan. Jadi dia mengocok-ocok Abah Menel. Udahlah bah, kita itu lelaki, jangan takut. Kalau ada rasa cinta, untuk apa kita tidak lampiaskan, kita diam-diam saja. Sakit tahu kalau cinta tidak dipersampaikan. Tapi Mama Skaro, Abah Menel nggak bisa. Abah Menel buaya, bukan buaya. Nggak apa-apa bah. Kalau buaya air nggak bahaya. Yang bahaya itu buaya darat. Lalu Mama Skaro sebenarnya siapa? Buaya darat apa buaya air? Dua-duanya bah. Ketika lagi merayu, Mama Skaro menjadi buaya air. Tapi kalau sudah dekat dengan orangnya, targetnya, maka Mama Skaro menjadi buaya darat. Abah Menel harus ikut-ikutan. Harapnya ada sia cina aing gitu kan. Aduh, Mama Skaro datang dari Medan jauh-jauh ke sini cuman ingin mempertanyakan kapan Abah Menel nikah. Mama Skaro menyiapkan bekal, menyiapkan pasukannya, timnya untuk meramaikan antara pernikahan Abah Menel dengan Wan Kodok. Itu tujuannya persahabat. Jadi kenapa dijadikan tamu istimewa? Jadi Mama Skaro mendukung 100% ditambah 100% sama dengan 200%, dikali 200 sama dengan 800%, bahwa Mama Skaro mendukung antara Abah Menel dengan Wan Kodok untuk menikah. Untuk menikah persahabat ya. Tangannya betulkan dulu. Ya, untuk menikah ya. Jadi Mama Skaro ini entah kenapa memaksa Abah Menel untuk menikahi si Wan Kodok para sahabat. Jadi kata Mama Skaro, bah, yang namanya ilmu itu harus ditularkan, harus diturunkan kepada sahabatnya, pada saudaranya. Ilmu apa Gubes Mama Skaro? Please DA, kasih tahu ilmu apa? Ilmu buaya darat. Kaget saya kan pas, oh ilmu buaya darat ya. Emang jadi buaya darat asik ya? Asik bah. Buaya darat tuh menolong para janda yang susah cari jodohnya ya. Jadi kita tegatin para janda supaya tidak kesepian, karena janda-janda banyak yang terlantar ya. Kita harus menjaga para janda ya. Kalau bisa kita rawat. Oh itu tujuan maksud dari buaya darat. Bener Gubes? Iya bener. Nah, tapi kalau dia nggak cinta jangan dipaksa. Kalau dia cinta nggak apa-apa. Itu namanya cinta, itu adalah suatu anugerah. Karena setiap cinta itu adalah membawa berkah.
siapapun yang sudah terkena panah asmara, dewa amor, maka orang itu tidak akan bisa tidur. Ya, tidak akan bisa tidur. Kenapa? Karena rasa dari hati tidak akan bisa dibohongi. Usia masih di bawah 60 tahun, itu masih ada rasa cinta. Percaya nggak percaya? Sok. Masih ada rasa cinta, ya. Ada rasa cinta ketika ada wanita yang baik dengan Anda, senyum-senyum, dibaikin, pasti Anda jatuh cinta. Ada rasa sedikit jatuh cinta lagi. Ya baiklah para sahabat ya, karena ini Kang Andin sudah di jalan. Apakah Kang Andin langsung ikut live nggak? Kira-kira coba saya nanti Kang Andin ikut live aja di sini nggak ya? Nanti gimana kalau Mama Skaryo menjodohkan Abang Menel dengan Wan Kodok, nanti gimana dengan Wan Kodok? Kita pikir-pikir dulu, kan kita sebenarnya memang ada rasa gitu. Tapi kita sudah berjanji bahwa Wan Kodok dengan Abang Menel tidak akan baper, tidak akan jatuh cinta. Walaupun sebenarnya kita ada sama-sama ada rasa ya, ada rasa manis, asam, pedas, dan rasa kopi mocha ya, itulah. Sebenarnya ada rasa para sahabat ya. Nanti saya akan musyawarahkanlah ke Mama Skaryo, bagaimana Mama Skaryo saya hubungan dengan Wan Kodok ini antara murid dan guru. Tapi kita berdua memang ada sama-sama ada rasa ya. Apakah ini harus diperjuangkan? Apa harus kita batasi sebatas murid dengan guru gitu. Tapi kalau Abang Menel ketularan keilmuan Mama Skaryo jadi buaya darat, ya Abang Menel harus menikahi gitu para sahabat. Harus nikahin saja, sayang lah. Sayang kalau dibuang lagi ke hutan, sayang ya. Sayang ya. Jadi gitu aja lah Pak sahabat ya. Lanjut nggak? Jam berapa? Jam 16. Jam 16 jam berapa? Mau jam 5. Mau jam 5? Iya. Oh iya. Ya udah para sahabat ya, karena mau jam 5, Kang Andin udah dekat, kasihan kehujanan. Andri ambil payung sambut Kang Andin dengan istri dan timnya ya. Baiklah, para sahabat, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya sebagai manusiawi tempatnya salah dan dosa. Ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu sayang. Matikan ya. Iya. Kan musim hujan. Jadi saya sudah dulu ya.